Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih. Kali ini kita gali lebih dalam materi Anda ya, khususnya bab 2, Iya, betul. Bab 2 ini fokusnya menarik. tentang gimana kebiasaan itu bisa ngebentuk identitas kita, tapi juga sebaliknya, identitas ngebentuk kebiasaan, gitu kan ya? Tepat sekali. Nah, ini sering jadi pertanyaan, kenapa ya udah tahu kebiasaan itu bagus, penting gitu, tapi kok ya ampun susahnya minta ampun buat dipertahanin? Kayaknya sumber ini punya jawabannya. Betul sekali. Seringnya kan kita fokusnya ke hasil akhir ya. Mau kurus, mau sukses, apa gitu. Tapi, nah sumber ini bilang ada lapisan lain yang lebih fundamental. Lebih dalam gitu ya? Iya, yaitu identitas kita. Sumber ini bilang, perubahan perilaku yang benar-benar nempel, yang awet, itu seringnya justru dimulai dari kita mengubah keyakinan kita tentang ya siapa diri kita ini. Jadi bukan apa yang mau dicapai, tapi siapa kita mau jadi. Biasanya kita start dari hasil ya, mau A, mau B. Tapi kok sering gagal atau rasanya berat banget gitu. Kenapa ya? Nah, ini dia. Karena gini, kalau kebiasaan baru yang mau kita bangun itu rasanya, nggak nyambung atau malah lawan dari identitas kita, dari cara kita melihat diri sendiri. Jadi kayak maksain diri gitu ya? Iya, rasanya nggak natural, kayak beban. Contoh di sumber ini bagus banget. Misal, kita pengen punya uang lebih banyak, itu kan hasil ya. Iya. Tapi kalau di dalam hati kita, identitas kita itu ngerasa sebagai konsumen, bukan pencipta atau produsen, ya ujung-ujungnya, Pasti lebih gampang ngabisin daripada nabung atau investasi. Betul. Atau pengen sehat tapi identitasnya itu saya orang yang suka nyantai, suka nyaman. Ya jelas aja olahraga atau makan sehat jadi terasa aneh, asing. oke. Jadi dibalik ya pendekatannya. Fokusnya ke, saya mau jadi orang yang gimana sih, bukan cuma saya mau hasil apa. Empat. Ini jadi ingat contoh Brian Clark di materi Anda, yang soal berhenti gigit kuku itu. Nah itu dia, itu contoh klasik. Itu kan bukan cuma soal, oke saya nggak akan gigit kuku lagi pakai tekad doang kan? Ada sesuatu yang klik gitu ya. Persis, kuncinya bukan cuma nahan diri, tapi dia ngelakuin satu hal yaitu manicure pertama kali. Tindakan kecil tapi pesennya kuat banget ke dirinya. Oh, jadi ada aksi nyata yang mengubah cara pandangnya ya? Iya, identitasnya geser. Dari saya lagi coba berhenti gigit kuku, jadi saya ini tipe orang yang ngerawat kuku. Nah, sumber ini bilang, ini puncak motivasi intrinsik. Intrinsik. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, motivasinya datang dari dalam. Kebiasaannya itu udah jadi bagian dari dirinya. Bukan lagi kerjaan tambahan, tapi ya emang gitu orangnya. Menarik. Terus ada disebut juga soal rasa bangga, pride. Itu gimana kaitannya? Nah, itu juga penting. Kalau kita bangga sama sesuatu dari diri kita, misalnya rambut kita bagus atau lengan kita kuat, Otomatis kita bakal ngerawatnya ya? Nggak bakal skip latihan lengan gitu misalnya. betul banget. Rasa bangga itu kayak lem yang nempelin kebiasaan ke identitas. Jadi makin kuat. Terus ada konsep memberi suara ini. Tiap kita ngelakuin kebiasaan, itu kayak ngasih suara buat identitas yang kita mau. Ini gimana jelasinnya ya? Gini, setiap kali Anda melakukan satu tindakan kecil yang sejalan sama identitas yang Anda tuju, itu kayak Anda lagi milih atau ngasih bukti. Contohnya, Misalnya, Anda nulis satu halaman aja. Saat itu, Anda lagi ngasih suara, saya ini penulis. Atau cuma pemanasan 5 menit, Anda ngasih suara, saya ini orang yang aktif. wah, ini keren sih. Jadi nggak perlu langsung jadi penulis hebat atau atlet olimpiade ya. Nggak perlu. Cukup kumpulin suara kecil-kecil aja lewat tindakan nyata yang konsisten. Persis. Jadi kalaupun sesekali kepleset ya nggak apa-apa, asal mayoritas suara kita tetap ke arah identitas yang kita mau. Oke, ini lebih manusiawi ya, nggak nuntut sempurna. Iya, kebiasaan itu jadi jalurnya. Jadi cara kita menjadi orang yang kita inginkan. Tiap pengulangan itu negasiin lagi identitas kita. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Sumber ini juga ngingetin, jangan sampai identitas kita jadi kaku, jadi harga mati. Justru buat maju terus, kita butuh unlearning. Unlearning. Maksudnya belajar untuk nggak belajar. Gimana tuh? Hahaha, bukan gitu juga. Maksudnya, kita perlu secara sadar ngelepasin keyakinan lama atau bagian dari identitas kita yang mungkin udah nggak relevan atau malah ngehalangin kita tumbuh. Oh, jadi kayak ngedit diri sendiri gitu ya? Menyesuaikan lagi siapa kita seiring waktu. Betul, perlu ada fleksibilitas.
Jangan terlalu terpaku sama satu label, saya adalah orang yang. Karena kita terus berkembang kan. Sip, sip. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kalau mau perubahan yang beneran awet, coba deh geser fokusnya sedikit. Gimana tuh gesernya? Mulai dari nanya ke diri sendiri, gue ini mau jadi orang yang kayak gimana sih? Terus pakai kebiasaan kecil-kecil itu sebagai cara buat ngasih suara, buat ngebuktiin identitas baru itu ke diri sendiri. Sedikit demi sedikit, tiap hari. Mantap. Itu rangkuman yang bagus banget. Nah, buat penutup nih, Oke. mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa dibawa pulang sama pendengar. Ada. Coba deh Anda renungkan sebentar. Ada nggak satu keyakinan tentang diri Anda atau satu aspek identitas Anda sekarang yang kayaknya tanpa sadar nahan Anda buat maju? Menarik pertanyaannya. Nah, kalau ada, coba pikirin, gimana ya caranya mulai ngedit atau ngembangin identitas itu? Mungkin bisa dimulai dari satu aja tindakan kecil hari ini, yang ngasih suara buat versi diri Anda yang baru itu.